Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Perkenalkan, saya Roma dari kelompok 1 yang akan menjelaskan tentang materi tentang fluida dinamik. Jadi langsung aja ke materinya ya. Jadi pengertian fluida dinamik itu kita bisa bagi jadi dua kata, itu ada fluida sama dinamik. Dari yang kita tahu ya, kalau dinamik itu artinya sesuatu yang bergerak. Sedangkan kalau fluida itu eh, sesuatu bisa dibilang secara sederhana fluida itu eh, sesuatu yang bisa mengalir. Nah, jadi sesuatu yang bisa mengalir ini bukan cuma air ya, eh, semua zat cairan yang tentunya bisa mengalir dan zat gas itu sebenarnya juga termasuk fluida gitu. Nah, sedangkan kenapa ditambah dinamik di sini? Sebenarnya fluida itu dibagi jadi dua lagi. Ada fluida statis sama ada fluida dinamik atau fluida dinamis bisa disebut. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari fluida statis ini bisa kita lihat misalnya air galon yang diam ya atau danau gitu. Nah, sedangkan kalau fluida dinamis ini contohnya keran atau sungai gitu karena bergerak ya, bisa kita lihat bergerak gitu. Nah, itu pengertian fluida dinamis secara sederhana ya. Nah, berupa gas, zat cair. Nah, terus untuk ciri-ciri fluida dinamis. Nah, ini ciri-ciri yang di sini itu ciri-ciri fluida dinamis ideal gitu. Mungkin kalau untuk SMA kita belajarnya fluida dinamis ideal gitu ya. Jadi ciri-cirinya itu alirannya tunak. Tunak ini maksudnya konstan terhadap waktu. Jadi tunak sama konstan terhadap waktu ini sama aja gitu. Cuma beda bahasanya mungkin buat teman-teman yang nggak familiar dengan maksudnya tunak gitu ya. Nah, terus yang kedua itu tidak kompresibel atau eh, volumenya tidak berubah jika diberi tekanan. Terus ada tidak mengalami gesekan. Nah, seperti kita tahu kan sebenarnya ada gesekan kalau dalam air di dalam pipa misalnya. Gesekan itu nggak mungkin nggak ada sebenarnya. Cuma yang kita bahas di sini itu fluida dinamis secara idealnya gitu. Idealnya tidak ada gesekan. Cuma kalau untuk SMA kita belajarnya misalnya kita gesekan pada dinding-dinding pipa itu bisa kita abaikan dulu. Nah, terus kalau untuk ini lagi-lagi karena SMA ya, kita alirannya stasioner gitu. Ini jadi tidak terjadi turbulensi atau pusaran-pusaran. Nah, jadi untuk termasuk turbulensi ini nanti dijelasin lagi di bawah ya. Nah, di sini ada jenis aliran fluida gitu ya. Jadi secara garis besar sebenarnya aliran fluida itu ada dua gitu. Ada turbulen sama laminer. Nah, maksudnya di sini itu kita kita ke contoh sehari-hari lagi ya. Jadi kalau dalam aliran laminer itu alirannya lurus aja gitu. Sedangkan kalau aliran turbulen dia alirannya eh, teracak-acak gitu. Sedangkan kalau transisi ini sebenarnya antara perubahan laminer ke turbulen gitu. Jadi kalau dalam air itu biasanya kalau dipompa biasanya laminer dulu, terus makin jauh dari sumber transisi baru turbulen makin acak. Contoh sederhana lagi kita bayangin bayangin pompa akuarium ya. Nah, kalau pompa akuarium itu kan biasanya kalau airnya itu dekat pompanya biasanya bakal lurus gitu. Bakal lurus, terus pas transisi bakal mulai goyang nih. Sedangkan kalau pas turbulen makin jauh dari sumber pompanya dia makin acak-acakan. Nah, ini yang kita sebut aliran laminer pada saat dia lurus gitu ya. Transisi pada saat dia eh, mulai mengalami pengacakan, terus pada saat dia benar-benar acak itu termasuk aliran turbulen. Ya, jadi untuk sederhana kita ingat contoh kasus pompa akuarium itu ya. Jadi semakin acak dia semakin turbulen, semakin stasioner dia bisa dibilang alirannya laminer. Itu untuk jenis-jenis aliran ya. Sekarang kita masuk ke persamaan fluida dinamis yang bakal dipakai pada soal-soal nanti ya. Nah, kalau untuk persamaan ini sebenarnya kita bakal pakai persamaan kontinuitas. Yang kita tahu kontinuitas itu ini A dikali V1. Jadi A dikali V ini kan sebenarnya debit gitu ya.
Jadi kalau ini persamaan ini selalu konstan gitu. Kan kita persamaannya kontinuitas ya. Jadi sebenarnya kan debit itu bisa dibilang salah satu form of energy gitu ya. Jadi yang kita tahu kalau bahas teman-teman belajar termodinamika itu hukumnya energi itu tidak bisa dimusnahkan juga tidak bisa diciptakan, cuma bisa berubah bentuk sebenarnya. Nah, sama di sini. Jadi kalau pada penampang yang kecil dia kecepatannya sekian, bakal sama dengan hasil kali penampang yang setelahnya gitu. Jadi untuk nginget ini sebenarnya kan kita harus tahu kalau A dikali V itu luas penampang dikali kecepatan itu sama dengan debit air. Nah, jadi debit air pada tempat-tempat pada lokasi pipa itu selalu konstan gitu. Itu yang dibilang persamaan kontinuitas ya. Bisa bisa dimengerti mungkin gitu. Terus pengertian debit. Nah, ini sebenarnya debit dengan rumusan yang lain ya. Debit itu adalah besaran yang menyatakan volume fluida mengalir suatu penampang dalam satu waktu tertentu. Jadi sebenarnya hasilnya bakal sama ya. Pengertiannya sama sebenarnya. Jadi debit itu volume fluida dibagi dengan waktu berapa banyak yang sudah fluida itu melewatin suatu tempat gitu ya. Jadi untuk teman-teman ingat ya, satuan debit itu meter kubik per second karena itu volume dibagi satuan waktu ya. Oke, nah ini ada perbandingan kecepatan fluida dengan luas diameter penampang. Ini sebenarnya kita pakai persamaan kontinuitas juga ya. Nah ini seperti saya bilang tadi, energi itu tidak bisa dimusnahkan dan tidak bisa diciptakan. Jadi misal pada saat luas penampang yang gede, berarti otomatis uh, V1-nya ini otomatis juga bakal ngecil ya, nyesuaiin. Nah, sedangkan kalau pada saat A2-nya itu A2-nya itu jadi kecil, otomatis V2-nya nyesuaiin juga, jadi otomatis bakal naik juga gitu. Contoh sederhana ini, contoh sederhana uh, persamaan ini nih kayak contoh bayangin kalau kita lagi nyiram tanaman gitu ya. Itu kan ada selang. Nah, selang itu pada saat kita nggak apa-apain, selang itu alirannya bakal lambat gitu. Dibandingkan kalau kita kita pakai selangnya itu agak kita tutup pakai jempol gitu, kita pencet jadi setengah gitu misalnya. Otomatis yang luas penampangnya kecil gara-gara kita pencet otomatis eh, bakal lebih jauh ya airnya, bakal lebih cepat gitu. Nah, sama jadi kalau semakin luas penampang berarti semakin kecil gitu si kecepatan fluidanya gitu. Sama kayak ingat aja contohnya yang kayak saya bilang tadi ya. Contoh contoh selang yang antara yang dipencet atau enggak dipencet. Nah, itu bisa ngejelasin sih perbandingan kecepatannya. Nah, jadi kalau nih, jadi kalau ada soal nih, ya, jika jari-jari diameter pipa 2 kali besar, aliran fluida itu menjadi 1/4 lebih kecil. Nah, ini ngomong-ngomong, teman-teman jangan salah ya, perhatikan juga jari yang diketahui itu jari-jari diameter atau luas penampang gitu. Jangan sampai kalian buat sudah diketahui luas penampang tapi kalian pakai rumus luas penampang lingkaran gitu. Oke, nah ini ada yang dihasilkan oleh debit fluida. Nah, ini kan debit fluida itu bisa jadi energi gitu ya. Dari rumus energi potensial, massa dikali gravitasi dikali tinggi, itu bisa kita masukin ke persamaan ini. Jadi di persamaan ini sebenarnya diturunin di massa dijadiin rho dikali volume, terus pakai persamaan debit, kita mendapatkan persamaan daya sama dengan rho debit dikali gravitasi dikali tinggi. Nah, gitu. Kita masuk ke contoh soal ya. Nah, ini contoh soalnya pakai persamaan debit yang sebuah pipa mengalirkan air dengan debit 1 meter kubik
tiap second ya, dan digunakan untuk mengisi bendungan 100 kali 100 kali 10 meter. Hitungan waktu yang dibutuhkan untuk mengisi. Nah, ini kan tinggal kita balik ya dari persamaan debit air tadi. Kalau debit itu sama dengan volume fluida yang lewat per waktu melewati tempat itu, jadi tinggal kita balik aja, dapatnya kira-kira dapatnya 100.000 second gitu ya. Jadi untuk mengisi waktu sampai penuh. Nah, ini soal nomor 2, ini pakai masih bersamaan debit ya, dengan jari-jari jari-jari 5 cm dan laju 10 cm per detik. Laju air home. Nah, ini teman-teman ingat, perhatikan juga ya, ini kan yang diketahui jari-jari gitu, bukan luas penampang gitu. Jadi kalian pakai rumus luas lingkaran ya, tentu saja ya. Jadi baru kalian dapetin si debit airnya gitu. Nah, ini ada luas perbandingan tadi. Nah, luas penampang pipa besar itu ada 5 meter kuadrat, luas penampang pipa kecil itu 2 meter kuadrat, dan pada pipa besar itu 15 meter kuadrat. Jadi kalau kalian ngerjain ini, kalau pipa besarnya itu 5, terus pipa kecilnya 2, terus pada pipa besar itu 15, berarti hasil pada pipa yang kecil itu pasti lebih tinggi daripada 15 meter per second. Contoh itu yang saya bilang tadi, yang contoh yang kalau selang itu dipencet pasti bakal lebih cepat gitu. Sama juga di sini kita pakai persamaan yang tadi A dikali V, cuma karena ada 2 kita jadiin A1V1 sama A2 dikali V2. Jadi tinggal kita masukin terus kita dapat hasilnya gitu, tinggal diputer aja. Saya yakin kalian udah tahu semua ya. Nah, terus ini ada contoh soal lagi. Ini sebenarnya contoh soal ini termasuk soal hukum Bernoulli gitu. Cuma hukum Bernoulli ini termasuk fluida dinamik, cuma nanti dibahas lagi di bab selanjutnya gitu ya. Mungkin di sini di modul tadi tidak dijelaskan gitu. Terdapat rumusnya dari mana, cuma saya ini dari rumus hukum Bernoulli gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa cari gitu ya di modul hukum Bernoulli atau cari di rujukan lain. Jadi itu dari rumus hukum Bernoulli yang rho dikali gravitasi dikali H1 sama dengan setengah rho dikali V ditambah rho dikali gravitasi dikali H2 gitu. Nah, itu untuk rumus kenapa kita bisa dapat kecepatan air yang keluar dari lubang yang bocor ini, sama jarak sama waktu itu sampai, itu sebenarnya dari hukum Bernoulli ya. Nanti cuma kalau untuk pengerjaan, kalau kalian hafal sebenarnya bisa aja kalian hafal sih, cuma saran saya tetap pelajari origin dari rumusnya itu dari mana gitu. Terus ini mungkin contoh soal yang terakhir yang bakal dibahas ya, itu ada daya yang seperti saya bilang tadi. Itu kalau daya itu yang sudah diturunin di atas ya, ke modul yang bagian atas itu ada. Ingat itu kalau daya yang dari fluida dinamik itu debit dikali rho dikali gravitasi dikali tingginya ya. Ini kan udah diketahui semua ya. Ya pakai air diketahui juga, rho-nya ini diketahui semua. Jadi tinggal dimasukin aja ke rumus. Ini soal nomor 7 ini juga perbandingan ya, yang saya bilang tadi. Ini kan, nah ini kan luas penampang gitu. Jadi nggak perlu pakai rumus lingkaran lagi. Jadi langsung dimasukin aja ke sini. Pakai perbandingan. Ini pindah karena itu luas A itu 2 kali luas AB. Luas AB, jadi tinggal dimasukin. Jadi perbandingannya 1:2. Ya, itu sih sekian ya dari materi fluida dinamik. Jadi buat teman-teman mungkin semoga video pembelajaran bisa membantu ya. Kalau mau tanya bisa hubungin kakak-kakaknya mungkin. Jadi terima kasih buat yang udah merhatiin. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga nilainya bagus ya. Amin. Makasih.